Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teks biografi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anindya Syaputri Syam. Saya Kiki Aulia Risadi. Dan saya Ade Aditya Nugraha. Di video ini, kami akan menelaah teks biografi. Adapun materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi. Dan yang ketiga, menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Untuk membahas lebih mendalam, kalian tentunya harus mengetahui apa itu teks biografi. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, menyajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Umumnya, menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut hidup banyak orang. Selanjutnya, ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang pertama, dibuat berdasarkan fakta sesuai dengan kisah hidup tokoh yang diceritakan. Yang kedua, disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Yang ketiga, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi sehingga mempengaruhi pembaca. Keempat, pola pengembangan teks bersifat kronologis dan paragraf-paragrafnya dikembangkan secara naratif dan deskriptif. Dan yang terakhir, dibuat dalam bentuk naratif. Struktur teks biografi. 1. Orientasi. Berisi pengenalan atau informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan awal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. 2. Peristiwa-peristiwa penting. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. 3. Reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Bagian ini mungkin ada atau tidak ada dalam teks biografi. Contoh dalam teks: komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syaf. Orientasi: Ardian Syaf 31, sosok komikus yang rendah hati ini memilih tinggal di kampung halamannya di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulung Agung, bersama istri dan seorang anaknya. Peristiwa-peristiwa penting. Tentu, Aan tidak meraih semua itu dengan gampang. Lulus kuliah tahun 2004 dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Negeri Malang, ia sempat bekerja sebagai tukang layout dan ilustrator sebuah penerbitan. Reorientasi. Sebenarnya Aan sering diminta penerbit untuk menghadiri event komik di Amerika Serikat. Di sana, acara komik memang diselenggarakan tahunan, biasanya menghadirkan para kreator untuk keperluan launching komik atau book signing. Pola penyajian karakter unggul tokoh. Langsung, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Tidak langsung, penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan tokoh, cara tokoh dalam menghadapi suatu masalah, watak atau pada dialog tokoh. Contoh dalam teks. Langsung, Ardian Syaf, sosok komunis yang rendah hati ini memilih tinggal di kampung halamannya di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, bersama istri dan seorang anaknya. Pada kalimat ini terdapat tulisan rendah hati. Tidak langsung, Aan mengaku menyelesaikan satu halaman per hari bukan pekerjaan berat karena naskah yang ditulis oleh Mark Powers, konsep gambar yang harus dibuatnya cukup rinci. Pada kalimat ini, penulis menggambarkan sosok Aan yang pekerja keras karena tidak menganggap pekerjaannya berat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.